Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di subuh hari ini ya menjelang pagi, alhamdulillah saya berada di lokasi perumahan yang saya bangun di Tanra Lili, Desa Leko Pancing. Ya, sambil kita melihat pemandangan yang indah, asik ya. Di sini penuh dengan pepohonan dan sangat-sangat udaranya menyejukkan hati. Yang membuat kita pusing hanyalah cicilan saja. Iya. Waalaikumsalam Asman JNC Papua. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash." Banyak di antara umatku mereka puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya, melainkan hanya merasakan lapar dan hausnya saja. Kenapa bisa? Karena rajin puasa tapi lancar magosip. Semua tetangganya nagosip, tidak ada lolos. Nagosip semua. Ini yang bahaya. Tapi saya rasa laki-laki yang hadir di sini tidak ada je penggosip. Laki-laki baik semua. Apalagi ibu-ibu, tidak ada. Jauh sekali dari gosip. Ibu-ibu soleha semua, bercahaya wajahnya karena pantulan sinar HP-nya dari depan. Astagfirullah. Jadi banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya. Itu diakibatkan karena penggosip. Banyak sekali tetangganya dan cerita semua tidak ada lolos. Itu bahaya ya. Nah, selanjutnya apalagi selanjutnya puasa tapi tidur terus kerjanya. Padahal sesungguhnya itu tidak boleh. Tidak boleh seperti demikian karena bisa membahayakan sekali. Karena ada temanku itu tidur mimpi makan, ternyata makan betul. Apalagi kalau orang baru bangun dari tidurnya langsung minum kopi, ya kalau baru satu teguk sadar alhamdulillah. Tapi kalau sudah habis dua mangkok coto, 4 ketupat, baru nak bilang dihipnotis kau Ustaz, dihipnotis kah? Itu orang pura-pura lupa. Ya, kalau lupa masalahnya, lupa. Ya mungkin masih makruh. Karena sifat dasar manusia al-insanu mahallul hati wa nisyan. Kalau dia pura-pura lupa, bayangkan 2 mangkok coto habis baru 4 ketupat, baru nengah dihipnotis kah? Apa dihipnotis? Nurasa jitu kapan? Cuma pura-pura lupa kok. Ini yang bahaya. Makanya bulan Ramadan ini kejar kebaikan-kebaikan. Kita harusnya memiliki bekal. Karena setiap manusia itu, setiap apa yang mau dia tuju pasti ada bekalnya. Sama kalau kita mau ke suatu tempat, bekalnya ada peta, harus tahu jalan, itu bekalnya. Yang kedua ya bekal BBM, yang ketiga adalah bekal bagaimana kita bisa sampai ke sana, apa yang kita akan lakukan, harus ada bekalnya, bekal perjalanan dan lain sebagainya. Nah, sama kita ini di bulan Ramadan menuju hidup, bekalnya adalah bagaimana cara kita supaya bisa sampai ke Idul Fitri dengan baik, dengan sehat, dengan mendapatkan pahala di bulan Ramadan yang berlipat-lipat. Makanya bekal yang pertama itu yang harus disiapkan adalah bekal ilmu dalam ibadah. Karena banyak orang yang beribadah tidak tahu ilmunya. Apalagi orang yang berilmu tanpa ibadah. Dia berilmu tapi tidak mau ibadah. Itu juga salah. Ada ilmunya tidak mau ibadah, salah. Beribadah tapi tidak tahu ilmunya, itu parah. Makanya ibadah harus tahu ilmunya ibadah. Contoh, dia tidak tahu ibadah puasa ilmunya ya, asal puasa aja. Tapi puasanya makruh, puasanya bisa batal. Kenapa bisa batal? Karena dia tidak sadar, dia puasa tapi nagosip semua tetangganya. Habis nagosip. Untungnya di sini perumahan tidak banyak jorannya. Jadi tidak tahu siapa mau nagosip. Nah, itu yang pertama. Yang kedua puasa, lancar puasanya tapi iri hati, dengki, masih melekat di hati. Tetangganya beli kipas dia tak putar, tetangganya beli panas dingin dia yang kena juga penyakit panas dingin.
Padahal tetangganya cuma beli dispenser, tetangganya beli motor, dia jadi knalpot kiri kanan. Nah cerita motornya tetangganya, motor na cicil gitu dong. Apa memang urusanmu dengan motor cicilan? Nah susah kok. Nah, itu tetangganya beli mobil, ya naik mobil tonji tapi ambulans, itu pun ke rumah sakit karena jantungan. Drop kiko dong gara-gara tetangganya bahagia dia sakit. Itu SMS, sakit melihat orang senang, atau sebaliknya senang melihat orang sakit, itu bahaya. Tetangganya beli mobil, naik mobil ambulans ke rumah sakit. 1 minggu di rumah sakit, ada kabar dari anaknya, tetangganya mau berangkat haji, jantungan mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetangganya pergi haji, dia takziah malamnya. Allahu Akbar. Makanya puasa itu butuh yang namanya ilmu. Kalau kita tidak tahu ilmunya berpuasa, ya bagaimana kita bisa tahu? Butuh ilmu dalam berpuasa. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena mega tuh mah puasa, nah dek mah puasa. Ya mah puaram nih. Banyak orang puasa tapi tidak puasa, tapi dia mah puaram. Kenapa bisa? Karena puasanya itu tidak sesuai dengan anjuran baginda Rasulullah SAW. Puasanya lancar, tapi tidur di kerjanya. Dari pagi sampai pagi tidur kerja. Ya bagaimana bagus puasa seperti ini? Puasanya amburadul kacau, kerjanya main game terus. Kalau bukan Free Fire, PUBG, Mobile Legend, Domino, Hike Island. Pantasan mukanya mirip kakek merah, kakek biru, kakek, apalagi mukanya mirip wajah-wajah top up, wajah-wajah Big Win, Mega Win, atau Super Win. Dia bahaya. Makanya puasa sesuai dengan anjuran Rasulullah. Kerjakan amal ibadah yang baik di bulan Ramadan ini. Sabar ki. Kalau ada kasih emosi ki, sabar ki. Ini puasa, apalagi menjelang buka bersama. Kencang-kencang semua motor, mobil, siksak sampainya nah lambung ibu-ibu. Tahu ibu-ibu tidak mau dilambung. Bahaya kalau dia dilambung, wiser kiri belok kanan. Baru tidak pernah salah, dia lah yang kuasa dengan segala ucapannya. Apapun yang kau katakan pasti dia benar. Jadi jangan mau lambung ibu-ibu, hidup ibu-ibu. Iya. Nah itu sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa, jaga mulut, jaga hati, jaga lidah, jaga diri. Jangan sampai puasa kita batal, tidak ada maknanya, sia-sia. Tidak tahu ilmu puasa ketika dicium suaminya siang hari. Langsung dia batalkan puasanya. Padahal kalau dicium sama suami tidak ada bercampur, tidak ada nafsu, itu tidak ada masalah. Ya masalah kalau suamimu cium pelakor. Hidup pelakor. Asik. Sampai banyak kucing, anjing, ayam yang kena kecelakaan tabrak lari di jalan. Iya betul. Sampai banyak sekali kena kecelakaan. Makanya itu orang sulit mengambil keputusan di saat lapar. Betul, karena ada 3 orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Pertama, orang yang lapar. Yang kedua, orang punya masalah. Yang ketiga, orang yang tidak punya apa-apa. Orang yang sedang ngantuk maksudnya. Mohon maaf, orang yang sedang ngantuk. Makanya dalam kondisi seperti ini jangan mengambil keputusan. Apalagi kalau lapar, susah sekali. Mau siksak saja deh, kuda apa jini. Padahal toma lupu. Akhirnya dia malah apa. Makanya kalau di perjalanan, ya pelan-pelan, biar lambat. Yang penting selalu membalap. Iya, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang hadir di live saya di pagi hari ini, terima kasih yang sudah kasih gift-giftnya. Semoga berkah giftnya, sedekahnya menjadi sedekah yang terbaik dan Allah mudahkan urusannya semua. Kalau sakit, Allah angkat penyakitnya. Kalau sedang cari rezeki, Allah mudahkan rezekinya, kasih lancar ki rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu, kita harus punya ilmu dalam beribadah. Ada orang berilmu tapi tidak mau ibadah, salah juga. Itu berilmu kita ibadah bagus. Kalau ibadah tanpa ilmu, itu kurang bagus. Bisa jadi ibadahnya tidak terlalu berfaedah dan berpahala. Kenapa pentingnya ilmu? Makanya ketika dalam riwayat Rasulullah mau masuk ke dalam sebuah masjid, Rasulullah itu ketemu dengan jin. Jadi jin itu banyak jenisnya. Jadi Allah menciptakan makhluk yang bernama api. Yang pertama diciptakan itu namanya Azazil. Wa khalaqal jannah min marjin min nar. Azazil itu jin. Yang pertama kali Allah ciptakan kakeknya Azazil. Siapa dia? Jan. Menciptakan jan dari api yang menyala-nyala.
Lalu lahir anaknya Banul Jan. Lahir anaknya lagi Banul Jan atau cucu daripada Jan. Siapa dia? Jin. Makanya jin itu banyak jenisnya. Ada jin Dasim, jin Azazil, jin Ifrit, jin Umusabia, jin Galong, jin Botol, jin dan Jun, jin Ojini. Mungkin ada juga. Jadi dia melihat jin itu ditanya, kenapa kau tidak masuk goda itu orang yang sambayang? Apa Nabi bilang itu jin? Saya baru mau masuk, tapi saya masih takut-takut ini. Masih takut-takut saya goda itu ya Rasul. Kenapa kau takut? Jin dan Jun. Iya, cocok. Apa dia bilang? Saya bukannya takut sama orang sholat itu tidak berilmu, gampang sekali digoda. Saya tidak takut, tapi yang saya takuti orang yang sedang terbaring di sampingnya itu, berbaring-baring, itu yang saya takuti. Kenapa? Karena dia adalah orang yang berilmu. Dia tahu ilmunya ibadah. Bayangkan Pak. Makanya penting kalau kita berilmu dalam beribadah, supaya menjadikan ibadah kita ini semakin menjadi baik. Ya. Kalau tidak ada tahu tentang puasa, kalau kita mau batalkan puasa masih ragu karena padahal sakit ini, lebih baik kau batalkan. Karena kenapa? Jangan sampai kau puasa sakitmu tambah parah. Akhirnya dia lanjut. Coba 1 hari dia tidak puasa, kemungkinan besok dia bisa puasa lagi karena sudah sehat. Akhirnya dia puasa. Yang terjadi sakit. Sakit 1 minggu sakitnya. Hampir sampai lebaran. Coba. 1 minggu tidak puasa. Makanya dijelaskan di dalam Al-Quran itu bahwasanya kalau kau marid aw ala safar fa iddatu min ayamin ukhar. Kalau sakit atau dalam keadaan perjalanan musafirmu itu panas sekali ya. Kan dulu orang panas itu kalau naik onta, tapi sekarang dingin nih karena naik Toyota. Makanya beli selalu Toyota. Asik ya. Siapa tahu menjadi brand ambassador. Ya. Makanya gunakan akal pikiran yang sehat. Kalau tidak sanggup kerjakan, jangan dipaksa. Karena faidatu min ayamin ukhar. Jika kau tidak puasa, tidak sanggup puasa pada hari itu karena sakit atau karena dalam keadaan perjalanan, bisa kau ganti pada hari-hari yang lain. Itu hari-hari yang baik setelah bulan Ramadan. Makanya sahabat-sahabat semua dirahmati Allah SWT perlu ilmu dalam ibadah. Apalagi kalau mau bayar fidyah, apa sebab-sebab kita mau membayar fidyah? Kalau masih bisa berpuasa, wa antasumu khairul lakum. Kalau masih bisa kau puasa, ganti dengan puasa karena puasa baik bagi kalian. Oke guys. Nah, apalagi tentang bayar fidyah. Ada orang bayar fidyah pakai duit. Memang diperbolehkan selama uang yang kita kasih itu diyakinkan bahwa dia bayar untuk membeli makanan. Bukan dibayar fidyah kepadanya, dikasih duit lantas dia beli semen untuk membangun masjid, dia bayarkan untuk bangun pesantren, untuk bangun pondok tahfiz. Bukan. Karena fidyah itu fafidyatun ta'amun miskin. Membayar fidyah itu memberi makan orang miskin. Nah, kata-kata ta'am saja itu ada pendapat ulama seperti Buya Hamka, fidyah itu ada 2. Fidyah itu memberi makan orang miskin, ta'am itu ada 2 maksudnya. Ta'am itu bisa makanan siap saji dan juga bisa makanan yang tidak siap saji. Makanya harus dipelajari, harus ada ilmunya. Makanya itu setiap malam kita dengarkan ceramah tarwih, setiap subuh kita dengarkan ceramah subuh, supaya suplai ilmu itu di bulan Ramadan masuk semua. Bukan cuma hanya mendengarkan lucu-lucuan saja, tidak. Tapi bagaimana kita bisa mempelajari hikmah, mengambil hikmah dari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para ustadz. Supaya nanti bekal kita ini punya bekal ilmu dalam ibadah. Kalau kita tidak tahu bagaimana caranya bayar fidyah, ya harus makanan siap saji. Bayangkan kalau siap saji, kata-kata ta'am itu dijelaskan oleh Buya Hamka. Hamka itu singkatan Haji Abdul Malik Karim Amrullah, disingkat Hamka. Lahir di Maninjau 17 Februari 1908. Terkenal dengan tulisannya tenggelamnya kapal Van der Wijk, diperangkan oleh Zainuddin dengan Hayati. Ada kalimatnya, pantang pisang berbuah 2, pantang pemuda makan sisa. Zainuddin Hayati. Tanggal 20 April akan dirilis film Buya Hamka. Di mana? XX1. Nontonnya. Itu. Jadi sahabat-sahabat semua bisa baca tafsirnya itu tentang ta'am. Ta'am itu memberi makan orang miskin. Kata-kata ta'am itu bisa makanan siap saji, bisa makanan yang tidak siap saji. Yang tidak siap saji itu seperti apa?
Ya seperti beras, gandum, jagung, apa yang masih bisa disimpan nanti dimakan di lain waktu. Atau dia bisa belikan telur, ikan kering, atau yang marak lah, Indomie seleraku, asik. Itu bisa. Jadi kata-kata ta'am itu tidak mesti harus makanan siap saji. Karena jangan sampai siap saji, apalagi bulan Ramadan, siap saji. Kau bawa semua ke pesantren, ke panti asuhan, panti jompo, panti sosial. Yang penting jangan bawa panti pijat. Salah jalan itu guys. Kau bawa semua. Akhirnya sampai di sana penuh makanan. Apa yang terjadi? Makanan tidak dimakan. Tidak dimakan karena basi. Banyak makanan, orang sudah kenyang. Makanya bisa bawakan beras saja atau makanan yang tidak siap saji. Itu. Jangan mengartikan bahwa makanan ta'am itu berarti makanan yang harus langsung dimakan oleh dia. Siapa tahu bertumpuk makanan di situ. Bawakan saja beras. Yang penting konversinya sama, hitungannya itu sama. Begitu maksudnya guys. Nah, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, zakat fitrah misal di kota A terus mudik pulkam, sholat id di kota B, apa boleh atau zakat ulang? Sebenarnya kalau zakat itu kalau kita sudah bayar di mana tempat kita bekerja, di mana tempat kita bermukim, ya kita sudah bayar di situ, enggak usah lagi bayar, umpama di kampung lagi dibayar. Ya kalau memang banyak zakatmu boleh kau bagi-bagi, tidak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya serahkan dulu ke amil zakat untuk didoakan. Ya untuk didoakan. Adapun zakat itu bukan berarti harus dihabiskan begitu saja, tidak. Zakat itu berkembang. Bagaimana harta orang ini berkembang. Membuat orang juga yang dikasih zakat itu berkembang. Ini bayar zakat tahun depan, tahun lalu dia terima zakat, dia asnaf. Ya karena orang miskin. Tahun ini dia lagi, tahun depan dia lagi. Kapan menuntaskan kemiskinan? Zakat itu bukan berarti harus dibagi lalu tidak menuntaskan kemiskinan. Zakat yang terbaik itu ketika dibagi namun bisa untuk menuntaskan kemiskinan. Bagaimana caranya menuntaskan kemiskinan? Berarti ada pengelola zakat yang memang memahami bagaimana zakat ini bisa berkembang. Itu dikasih zakat tapi diberikan keahlian-keahlian. Dia punya ahli, dia punya keahlian, sisa dimodali apa keahliannya supaya jadi zakat ini bermanfaat untuknya. Dia bisa gunakan untuk kerja-kerja yang lainnya. Dan insya Allah tahun ini atau tahun depan dia bisa lagi mengeluarkan zakat karena sudah mampu. Begitu guys. Oke, nanti kita lanjut lagi di acara selanjutnya, di ceramah selanjutnya. Saya mau kerja dulu guys. Karena ini ada mobil. Itu. Kalau asnafnya zakat itu 8. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah. Itu ada 8. Insyaallah nanti di perjumpaan lain waktu kita akan menjelaskan itu.